Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang pengantar dari statistika. Statistika ini sangat penting peranannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman dan penerapan teori dalam berbagai bidang ilmu, ya, memerlukan pengetahuan tentang model statistika ini. Keampuhan dari statistika dapat dilihat dari berbagai sumbangan terhadap penemuan teori-teori baru yang diungkapkan dalam bentuk model-model statistika ataupun berupa argumen yang melibatkan tentang konsep-konsep dari statistik. Ya, jadi statistik ini perannya itu sangatlah penting sekali, ya. Karena kalau tidak ada statistik ini, ya, penyelesaian masalah secara ilmiah itu akan sulit untuk terwujud, ya. Jadi jikalau kita berbicara tentang suatu karya ilmiah, ya, di dalam sebuah bidang ilmu, sangat penting sekali untuk bisa merumuskan teori, ya, teori dalam bentuk yang ilmiah maupun analisa yang ilmiah juga, ya. Nah, analisa yang ilmiah ini bisa kita peroleh dari statistika, ya. Kita akan lihat bagaimana sih zaman dulu statistika itu seperti apa, ya. Karena dulu statistik itu hanya berfokus pada gambaran dari keadaan ataupun penyelesaian masalah di bidang kenegaraannya saja. Misalkan perhitungan jumlah penduduk, pembayaran pajak, pencatatan pegawai baik keluar maupun baik masuk, pembayaran gaji pegawai, pencatatan perkembangan dari hasil kebun, hasil pertanian, hasil tambang, dan lainnya, ya. Dulu statistik itu seperti itu, hanya fokus pada penggambaran keadaan dan penyelesaian untuk masalah kenegaraan saja. Jadi lebih fokus pada sistem pemerintahan zaman dulu, ya. Bagaimana dengan zaman saat ini, ya? Kalau kita melihat zaman dari saat ini, ya, hampir semua bidang itu sudah mulai menggunakan statistik. Namun bergantung lagi kepada masalah yang dijelaskannya, masalah yang diverifikasikan itu disesuaikan dengan nama statistik itu sendiri, ya. Misalkan untuk permasalahan bidang pendidikan, ya, kalau misalkan bidang pendidikan, ya, bisa jadi jumlah data orang tua, jumlah data murid, jumlah data guru, ya. Kemudian kalau untuk kedokteran, bagaimana untuk kedokteran? Kalau di dalam kedokteran, ya, bisa saja dalam proses perlakuan untuk operasi bedah, ya, ketika seseorang itu minum minuman keras seperti itu, ya, komposisinya itu bisa dihitung oleh seorang dokter berdasarkan kemampuan statistika, ya, untuk mengukur kadar alkohol yang masuk ke dalam darah, ya. Terus ada juga di bidang pertanian, ya, bisa kita lihat itu ada penghasilan pangan, ya, penghasilan pangan yang berupa pendapatan bruto secara nasional, ya,
masalah psikolog juga bisa, ya, administrasi, sosiologi, teknik, hukum, bisnis, bahkan ekonomi itu sendiri, ya, terutama di bidang akuntansi, ya, juga sangat perlu statistika, ya. Karena di dalam sistem akuntansi, ya, ketika kita mencoba untuk menganalisa secara ilmiah, kita butuh kemampuan statistik untuk menjawab permasalahan yang muncul di bidang akuntansi, ya. Jadi statistik ini sudah menjadi perihal yang sangat penting dan sangat wajib, ya, karena walaupun mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang sulit, ya, bukan berarti itu mustahil untuk dikuasai, ya, pasti bisa untuk dikuasai, dan hal ini wajib untuk dikuasai, karena kalau tidak ada statistika, ya, kita tidak bisa menyusun namanya skripsi, ya, karena analisa ilmiah itu sumbernya ya dari statistik itu sendiri, karena kita perlu menggambarkan bagaimana masalah itu terjadi, penyelesaiannya gimana, semuanya bisa dijawab di statistika, ya. Ini sangat penting sekali. Statistik berperan dalam hampir semua bidang, tapi balik lagi, permasalahan yang diungkapkan itu permasalahan apa, ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke arti kata statistik. Statistik berasal dari kata status yang berasal dari bahasa Yunani, kemudian kita artikan ke dalam bahasa Inggris yang berarti adalah states, yaitu negara, dan digunakan untuk urusan negara, ya. Jadi kalau kita maknai ini secara lebih luas, berarti itu adalah berbicara tentang keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan di suatu negara, ya. Di dalam suatu negara, di dalam suatu kehidupan di negara itu ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang industri, hukum, pertanian, militer, dan lain-lain, ya. Karena masih berkonsep pada zaman dulu, ya, dimana statistik hanya dipergunakan untuk hal permasalahan kenegaraan saja, ya. Ini kita cari sumber dari kata statistik itu munculnya dari mana? Itu muncul dari kata status, ya. Kata dasar awalnya ada status, kemudian diterjemahkan ke Inggris menjadi states, ya. Itulah arti kata statistik. Pengertian dari statistik itu sendiri, statistik itu, ya, merupakan rekapitulasi, ya, hasil kumpulan data-data, ya, hasil kumpulan data-data itu rekapitulasi dari fakta, ya, fakta yang berbentuk nilai berupa angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Jadi statistik itu merupakan hasil kumpulan data-data yang dikumpulkan, ya, berdasarkan peristiwa yang nyata yang dikelola dalam nilai yang dipoinkan dalam bentuk angka. Angka bisa disusun di dalam tabel, bisa disusun ke dalam diagram yang menggambarkan permasalahan apa yang terjadi. Itu statistik, ya. Jenis tabel yang bisa digunakan dalam statistik itu ada bisa tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi kita akan bahas di bab 2, ya. Sedangkan untuk jenis diagram itu ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram grafik, atau diagram lambang, diagram lingkaran, dan lain-lainnya, ya. Saya yakin semua sudah belajar komputer, pasti tahu deh cara bikin diagram itu seperti apa, ya. Jadi
Statistik itu kumpulan data-data yang dikumpulkan dari peristiwa nyata, kemudian kita kemas dalam bentuk sebuah tabel atau diagram yang menjelaskan ini loh masalahnya. Itu statistik. Ya. Jadi pahami statistik ini secara benar dan mendalam, karena statistik ini penting, ya. Jangan sampai statistik itu dianggap sulit, ya, karena masih kebanyakan orang ya menganggap statistik itu sulit, ya. Memang statistik itu masih bagian dari matematika, tapi tanpa ada statistik kita tidak bisa menyelesaikan analisa secara ilmiah, ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus bisa menguasai statistik, ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian dari statistika. Statistika merupakan alat proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan proses penarikan kesimpulan serta membuat tindakan berdasarkan analisis data. Ya, jadi sudah jelas di pengertian statistika ini, ya. Dari proses awal pertama kali sampai ke proses pembuatan tindakan, semua ada dasarnya. Jadi nggak bisa sembarangan saja, ya. Karena data yang masuk dikumpulkan dulu, ya, informasi dikelola, ya, dikumpulkan informasi, dikelola informasi, ya, kemudian dibuat dalam bentuk data itu dipelajari, kemudian data tersebut diproses untuk mengambil sebuah kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut baru kita bertindak sesuai dengan analisa, ya. Jadi itu tidak sembarangan punya, ya. Semua sudah terukur dan sistematis. Itulah statistika, ya. Data dapat menjadi informasi apabila mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi datanya itu benar-benar memiliki unsur permasalahan dan bisa menjawab permasalahan tersebut, ya. Karena data dapat berguna jika dikaitkan dengan masalah manajemen, ya. Jadi data itu benar-benar harus bisa dikelola, harus bisa diwujudkan, harus bisa memiliki gambaran terhadap permasalahan yang muncul dan bisa untuk diselesaikan, ya. Itulah data. Kalau informasi yang dikumpulkan tapi tidak dapat menjawab dari kesimpulan yang ada, itu bukanlah data, itu hanyalah info, ya, info yang tidak mampu berubah menjadi data, ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian statistika juga bisa sebagai dasar bagi perencanaan berdasarkan kemampuan, baik di bidang keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain sebagainya, ya. Jadi statistika ini juga memiliki gambaran untuk bagaimana kita mencoba untuk merencanakan sesuatu dengan matang, ya. Dan ini sudah pasti ilmiah, ya. Kenapa? Ketika diminta bukti pertanggungjawabannya, ada analisis datanya dan sumber datanya jelas. Itulah statistika, ya. Statistika juga dapat sebagai alat untuk mengendalikan implementasi perencanaan yang sudah ada jikalau terdapat penyimpangan yang dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan korektif. Statistika juga bisa sebagai alat untuk kontrol, ya, dari tindakan kita berdasarkan kesimpulan yang telah kita buat. Jikalau pada saat proses action itu terjadi muncul sebuah
kekeliruan ya, atau ada kesalahan yang muncul dan itu telah diketahui, maka bisa kita lakukan perbaikan sesegera mungkin ya, supaya risiko yang muncul itu menjadi lebih minim ya, tidak dalam bentuk kondisi yang besar ya. Selain daripada itu, statistika juga bisa sebagai evaluasi maupun penilaian ya, karena ketika kita bisa mengontrol, kita juga harus bisa memastikan apakah simpulan yang kita ambil, kontrol yang kita lakukan, apakah sudah efektif, efisien, dan ekonomis ya. Jika lo belum efisien, maka kita harus segera memperbaiki supaya bisa menjadi lebih efisien. Jika belum efektif, maka belum tepat sasaran, harus segera diperbaiki. Jika belum ekonomis, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala ya, apakah tindakan kita itu memakan banyak waktu ya, sehingga dibilang kurang ekonomis ya. Jadi statistika ini memiliki sangat banyak peran ya untuk penilaian ya. Baik, ada sebuah pertanyaan ya, di mana bagaimana sih proses sebuah penelitian yang dipengaruhi, yang diperbantukan di dalam statistik itu di bagian mana ya. Di dalam sebuah penelitian ya, terbagi menjadi dua macam, yaitu ada proses teoritis dan proses empiris ya. Ketika untuk proses teoritis itu memiliki namanya hipotesis, sedangkan proses empiris itu memiliki namanya data. Nah, data tersebutlah yang menjadi bagian dari statistik untuk dikelola lebih lanjut, untuk dilakukan pengujian, untuk bisa menciptakan kesimpulan ya. Jadi munculnya sebuah dari nilai statistik ini muncul dari proses empiris ya, yang digunakan. Jadi nanti akan saya tanyakan lebih lanjut di classroom ya tentang pertanyaan ini ya. Jadi kalau kamu tidak menyimak video ini dengan baik ya, kamu tidak akan tahu pertanyaan mana yang saya ambil untuk materi tersebut ya. Oke, saya lanjutkan. Ada namanya statistika deskriptif ya. Statistika deskriptif ini merupakan statistika yang menggambarkan tentang data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ukuran pemusatan dan penempatan data, ukuran dispersi data, serta mencari kuatnya hubungan dua buah variabel ya, melakukan prediksi dengan menggunakan analisis regresi linear dan membuat komparatif ya. Ini merupakan salah satu proses penelitian ilmiah juga yang dilakukan ya. Ini lebih tepatnya itu di proses kuantitatif ya, terutama di bidang keuangan, yaitu di bidang akuntansi ya. Jadi data-data yang dipilih untuk sebuah penelitian ya merupakan data-data yang bisa memang menjawab dari permasalahan ya, yang muncul ya. Jadi harus disimak baik-baik apakah sebuah informasi itu memang bisa benar-benar dikelola menjadi sebuah data ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada statistika inferensial atau induktif. Ini merupakan dari ilmu, dari teori atau metode yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membicarakan
tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data dan menyajikan data, menarik kesimpulan dari hasil analisis, menentukan keputusan dalam batas risiko yang tertentu berdasarkan strategi yang ada. Ya, ini biasanya untuk penelitian yang sifatnya ada kualitatif. Ya, karena dasar pengelolaannya itu memang dari kuesioner. Ya, karena ini kita kumpulkan datanya, kemudian kita ringkas, kelola, kemudian sajikan kembali, kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis yang ada. Ya, kemudian keputusan yang dibuat berdasarkan dari batas risiko yang dianggap dapat ditoleransi berdasarkan strategi yang muncul. Ya, oke. Berikut inilah bagian dari penjelasan mengenai tentang statistik. Ya, jadi saya akan menjelaskan kembali lagi sedikit tentang yang tadi, ya, supaya biar clear semua. Ingat, untuk sebuah penelitian itu harus punya namanya permasalahan, ya. Tidak bisa hanya buat-buat begitu saja. Permasalahan yang muncul itu dikelola secara teoritis dan empiris, ya. Peran statistik muncul di bagian empiris, yaitu pengelolaan data agar kita bisa kaitkan apakah hasil hitungan tersebut bisa mewakili data teori yang ada hingga menciptakan sebuah kesimpulan yang baik. Ya, itu yang saya tanyakan. Nanti saya akan tanyakan kembali di classroom, ya, untuk menguji apakah kalian memang benar-benar menyimak tentang video ini, ya, supaya apa yang saya sampaikan ini dapat benar-benar bisa dipahami dengan baik, ya. Nanti jikalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita akan bisa bahas di Google forumnya Google Classroom, ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini, ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagian selanjutnya di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.